كلمة الشان أن تكبيرة الإكرام باب الأمل في الإيمان والإيمان عين زمزم عين سربا طهورا وعلى سنة منبر وعلى آل سيدنا أيها الناس روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم العيد الفطر سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين والركب على المنبر فقد لغاوت ومن لغاوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله رحمكم الله. ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر الحمد لله الذي جعل الأيام والخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا كلما وزرع الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أودع البيانات اللهم صل وبارك على سيد الكائنات نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين المجتهدين لنصرة ديننا وإزالة المنكرات أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته
insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menetes air mata orang beriman mengiringi tenggelamnya matahari kemarin sore. Seiring terbitnya hilal 1 Syawal, maka berpisahlah kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapat keutamaan seperti beribadah pada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat serta terampuninya semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imaman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Selain sebagai bulan terampuninya dosa, Ramadan juga merupakan bulan turunnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan ialah bulan di dalamnya turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kepada semua hadirin salat Idul Fitri untuk kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan dan hari ini hari raya Idul Fitri. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Betapa banyak orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi, orang-orang tua, saudara, kerabat dan para tetangga kita yang ingin sampai di bulan ini, namun ajal telah mendahului mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, apabila ajal telah tiba, maka mereka tidak dapat menunda atau mempercepat walaupun sesaat. Quran surah Yunus ayat 49. Dengan rasa syukur yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid." Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan Allah menambahkan nikmatnya kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Selanjutnya, marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Hadirin salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita telah dibina dan dididik dengan madrasah Ramadan supaya kita memiliki kepribadian yang lebih baik. Ibadah Ramadan juga telah mendidik kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu duniawi yang penuh ketamakan dan keserakahan serta hidup serba materialistis. Bahkan sampai-sampai kita tidak menghiraukan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Puasa melatih dan mengajarkan kita untuk bergerak dari keadaan yang kurang baik ke keadaan yang lebih baik. Maka kalau kita berpuasa secara benar dan bersungguh-sungguh, niscaya kita akan bergerak secara vertikal dari nafsu amarah ke nafsu lawwamah, lalu ke nafsu marhamah hingga ke posisi puncak yakni nafsu mutmainnah. Dengan harapan setelah melalui proses pendidikan Ramadan, kita peroleh pada bulan Ramadan dapat kita gapai hakikat la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan kita dibiasakan dengan melakukan amalan-amalan kebaikan, mulai dari amalan-amalan wajib
maupun sunnah, seperti sholat tarawih dan tahajud di malam hari, tadarus Al-Quran, bersedekah kepada sesama. Semua yang kita lakukan bukanlah untuk menuntut amal, akan tetapi untuk membiasakan diri beramal di bulan-bulan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sholat Id yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan mengumandangkan kalimat tauhid, takbir, tahmid, dan tahlil sebagai bentuk kemenangan karena 1 bulan berhasil melawan hawa nafsu. Esensi dari Idul Fitri adalah kembali kepada sifat-sifat asli manusia pada waktu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri bukan sebuah upacara seremonial keagamaan, namun perlu kita merenungi makna Idul Fitri yang merupakan simbol kesuksesan orang-orang beriman, yakni kesuksesan mensucikan diri dari berbagai sifat-sifat tidak terpuji. Dengan kesucian jiwa, pikiran dan tingkah laku orang berpuasa, maka akan bertambah indah dan berseri kehidupan seseorang, sehingga menghindari dirinya dari berbagai perbuatan maksiat dan kejahatan. Seseorang yang melalui proses ibadah Ramadan, hatinya bersih, jiwanya damai, pikirannya positif, serta memiliki persaudaraan yang kuat dan bersikap jujur. Namun, tidak hanya di bulan Ramadan kita giat beribadah, tetapi setelah bulan Ramadan harus kita jaga agar supaya ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan terus kita isi di bulan-bulan lainnya. Di antara amalan-amalan yang harus kita lestarikan ba'da Ramadan ialah yang pertama, takut kepada Allah. Di saat Ramadan kita amat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak menebar fitnah dan hianat, tidak melihat yang haram dan tidak memakan hak orang lain. Apabila rasa takut ini kita tanamkan dalam diri dan menghujam dalam hati kita kaum muslimin, maka seorang suami tidak akan menyia-nyiakan istri dan anaknya, seorang istri tidak akan mengkhianati suaminya, dan seorang anak tidak akan mendurhakai kedua orang tuanya. Dan andai rakyat takut kepada Allah, maka tidak akan ada rakyat yang melawan kepada pemimpin. Dan andai pemimpin takut kepada Allah, maka tidak akan ada pemimpin yang melakukan korupsi dan menzalimi rakyat dengan memakan haknya. Rasa takut itu pula yang dapat mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsu, serta mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Quran surah An-Nazi'at 40-41. Namun rasa takut itulah yang perlahan mulai pudar dan hilang dari diri kaum muslimin akhir-akhir ini, sehingga memunculkan sekelumit persoalan yang tiada habisnya. Hadirin sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kedua yang perlu kita jaga selepas ibadah Ramadan ialah berbagi kepada sesama manusia. Fenomena sosial yang terjadi saat ini, banyak di antara umat muslim yang kurang memperdulikan nasib saudaranya. Padahal keimanan seseorang itu diukur dari seberapa pedulinya kepada saudaranya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi aqala li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Yang artinya, kamu tidak beriman sehingga kamu menyayangi saudaramu seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Olehnya itu, di bulan Ramadan kita bukan hanya diwajibkan berpuasa, namun setelah itu kita umat Islam diperintahkan mengeluarkan zakat sebagai penyucian atas diri dan ibadah puasa yang kita laksanakan. Zakat bukan hanya sebuah ibadah simbolis semata. Hikmah di balik zakat ialah kita diwajibkan berbagi terhadap sesama, walaupun nilai atau jumlah dari zakat tidaklah seberapa.
Amalan ketiga yang perlu kita pertahankan setelah Ramadan ialah membaca Al-Quran. Ketika pada bulan Ramadan kita sering mengkhatamkan Al-Quran, maka terus kita lanjutkan tilawah Quran kita. Kita berbanyak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran supaya menambah hasanah pemahaman keislaman dan memupuk keimanan kita pada 11 bulan lainnya. Karena Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, namun Al-Quran juga merupakan penyembuh dan rahmat bagi yang membaca dan mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Quran surah Al-Isra ayat 82. Al-Quran juga menjadi pemberi syafaat di hari kiamat saat harta dan anak tidak lagi berguna. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan keempat yang harus kita jaga selepas Ramadan ialah menyambung silaturahmi. Suatu kesalahpahaman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita ialah tradisi menyambung tali silaturahim ketika momentum Lebaran tiba. Ini tidak betul dan tidak dibenarkan oleh agama Islam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak dibenarkan bagi seorang muslim meninggalkan hubungan saudara sesamanya lewat dari 3 hari. Hingga bila mana mereka bertemu dan saling membuang muka, maka yang utama ialah seseorang di antara saling menyapa terlebih dahulu dengan memberi salam. Pemutusan silaturahim merupakan salah satu bagian dari 10 dosa besar yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala innar rahima sajnatu minar rahman, wa qala Allahu man wasalaki wasaltu wa man qata'aki qata'tu." Yang artinya, sesungguhnya rahim itu berasal dari kata Rahman. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang menyambung hubungan silaturahim, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, maka aku akan memutus hubungan dengannya. Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tegasnya Allah memberi ancaman bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Namun, realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang tidak mau menyambung silaturahim dengan saudaranya hanya karena masalah sepele. Bahkan ada orang-orang yang bersumpah atas nama Allah untuk memutuskan hubungan silaturahim sampai maut memisahkan keduanya. Nauzubillahi min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberi ancaman bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata qati'u ya'ni qati'ur rahim." Yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila di antara kita ada saudara-saudara kita yang masih belum menjalin silaturahim dengan saudaranya hingga saat ini, selepas sholat Id ini kita saling kunjung mengunjungi untuk memberi dan meminta maaf sebelum ajal kita tiba. Semoga kita semua mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umur, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
hadirin salat Id yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan memang telah beranjak meninggalkan kita, tapi semangat beribadah kita di bulan Ramadan jangan sampai hilang seiring selesainya bulan Ramadan, karena masih ada 11 bulan lainnya yang harus kita isi dengan amalan-amalan wajib maupun sunnah, sehingga dengan amalan-amalan yang terus kita hidupkan dapat terciptanya suatu kehidupan bermasyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, semoga Allah menurunkan rahmatnya dari langit dan Allah memunculkannya dari bumi kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memunculkan rahmatnya, Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit dan memunculkannya dari bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan وختم به شرع الصيام للمخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المشهور بفطانتي وأمانتي وصدقي وتبليغي وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وحذره. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Ini mama mana itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la quwwata illa billah. Dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Ibu-ibu nanti tunggu di ruangan situ, nanti habis laki-laki baru dia pergi. Ibu-ibu jangan terobos. Kemudian ini jaga kalau komersi jaga ini laki-laki mundur nanti habis laki-laki baru ibu belum masuk nanti ke ibu belum di situ. Jaga ini jaga-jaga. Ini jaga-jaga antara istri dengan lain karena bukan murid. Ini bukan murid. Jaga-jaga. Itu sama menjaga. Orang itu yang menyatakan halal laki dijaga. Halal laki dijaga. Jadi sabar. Semua yang pendidikan tidak bisa yang mau sama sudah bahagia. Tapi apa semua? Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala
Ya, aku telah garap dulu. Lalu ini belum sudah info ini belum dibawa supaya ya,